Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini untuk dapat menimba ilmu kembali, sehingga kita bisa terus menimba ilmu di sekolah kita tercinta ini untuk masa depan kita ya. Nah, sebelum kita memulai pada pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Apakah hari ini semua sudah masuk? Hadir ya? Nihil. Ya, bagus. Gitu dong, semangat untuk belajar ya. Ya, alhamdulillah kalian masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa menimba ilmu. Terus kalian bisa mencapai cita-cita kalian, semoga ya. Amin. Amin. Ya, untuk pelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam di Indonesia dan juga sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia. Ada yang tahu sumber daya alam yang ada di Indonesia itu apa saja? Contohnya, ayo, sumber daya alam. Padi itu contohnya dari tumbuh-tumbuhan. Ada yang lain? Sumber daya alam. Jagung, itu dari pertanian ya. Bagus, itu sudah cukup bagus sih, karena itu termasuk sumber daya alam, yaitu tumbuh-tumbuhan. Oke, kita memasuki materi dari sumber daya alam itu sendiri ya. Jadi tujuan kita mempelajari sumber daya alam ini itu untuk kalian supaya bisa mengenal keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kalian bisa mensyukuri, kalian bisa memanfaatkan sebaik-baiknya sehingga kalian tidak mengeksploitasi sumber daya alam itu. Ingat ya, sumber daya alam itu harus dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak cepat habis. Oke, sekarang keluarkan bukunya, keluarkan semuanya. Kemarin Bapak suruh bawa atlas ya, silakan dikeluarkan semuanya. Silakan dibuka pada bab 4 tentang sumber daya alam. Taruh di meja. Ya sudah semua ya, bawa bukunya semua? Ya, sudah lengkap. Ya, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang sumber daya alam. Kita mulai tentang pengertiannya dahulu. Ada yang tahu pengertian dari sumber daya alam itu apa? Belum tahu? Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi sumber daya alam adalah apa? Sumber daya yang dihasilkan oleh alam dan dimanfaatkan untuk manusia. Bagus. Jadi sumber daya alam ini dibagi menjadi beberapa bagian. Menurut dari pembentukannya dibagi menjadi dua. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Ada yang tahu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa? Yang tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat, yang cepat habis. Minyak bumi, bagus sekali. Terus ada batu bara, itu juga sumber daya alam tidak dapat diperbarui, sehingga kalian harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau sumber daya yang dapat diperbarui, contohnya apa saja? Tadi matahari sebagai sinar. Jadi contohnya yang dapat diperbarui adalah air, udara, tanah, matahari. Itu yang dapat diperbarui. Itu secara otomatis akan diperbarui oleh alam, tidak akan habis. Dan yang tidak dapat diperbarui yaitu yang ada di dalam bumi ini, seperti ada gas alam,
ada minyak bumi, emas, batu bara, itu semua yang tidak dapat diperbarui sehingga kita dituntut untuk menggunakannya secara baik supaya tidak cepat habis. Karena kehidupan ini bukan tentang sekarang tapi juga tentang esok, sehingga kalian harus memanfaatkan itu bukan untuk diri kalian sendiri tapi juga untuk anak cucu kalian besok ya. Itu jangan sampai habis dari sumber daya alam. Terus sumber daya alam juga dibedakan berdasarkan materinya. Dalam sumber daya alam menurut materinya terdapat dua bagian. Dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, itu biotik. Dan abiotik adalah sumber daya alam yang dari benda mati. Tahu kan benda mati? Jadi abiotik itu lebih ke lingkungan kalian. Itu dari beberapa sumber daya alam yang dibagi menjadi dua. Nah, lalu apa saja sih selanjutnya apa saja sih sumber daya alam yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Yang ada di Indonesia? Yang dimiliki Indonesia? Indonesia memiliki apa aja yo? Yang sangat luas? Hasil pertanian. Hasil pertanian itu dari pertanian, terus apa lagi? Maritim. Oh ya, kemaritiman. Itu juga dari laut. Benar. Terus saya kasih tahu ya, potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah hutan. Terus ada tanah, ada air dan pertambangan. Jadi pada potensi sumber daya alam hutan, kalian tahu kan Indonesia dijuluki apa tentang hutan? Paru-paru dunia. Betul, bagus sekali. Tapi Indonesia menjadi paru-paru dunia, yaitu dengan hutan terluas di dunia, terutama di Kalimantan dan Sulawesi. Itu sangat banyak hutan-hutannya. Contoh dari sumber daya alam yang dihasilkan hutan yaitu kayu jati, terus rotan, karet, itu dari hutan ya. Yang kedua, potensi sumber daya alam tanah. Sumber daya alam tanah yaitu sumber daya alam yang kalian lihat setiap hari, kalian pijak setiap hari. Jadi sumber daya alam tanah ini di Indonesia sangat subur. Kalian hanya melempar sebiji dari semangka, maka dia akan tumbuh semangka. Kalian melempar sebiji dari mangga, maka kalian akan tumbuh mangga. Begitu suburnya tanah di Indonesia. Karena apa? Karena kita ada di cincin api, yaitu dikelilingi banyak gunung berapi, sehingga tanah di sekitarnya menjadi subur. Ditambah lagi cuaca iklim tropis, yaitu memiliki dua musim, hujan dan kemarau. Itu yang sangat mendukung tumbuhnya flora-flora yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu sumber daya air. Sudah tahu kan Indonesia memiliki laut yang begitu luas, yang dihimpit beberapa samudra luas seperti Samudra Hindia, Pasifik. Itu yang menjadi, sehingga banyak sekali sumber daya yang dihasilkan dari air, seperti ikan, bahkan terumbu karang, mutiara, itu dari air. Terus banyak juga sungai yang menjadi penghubung antara satu yang lain melalui transportasi kapal, menjadi pengairan sawah, juga sungai, ada waduk, ya banyak sekali untuk sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya yang paling besar, yang paling diminati, yang menjadi komoditas ekspor kita, yaitu sumber daya alam tambangan. Jadi yang dihasilkan dari pertambangan apa saja, ayo
yang hasil tambang, Mas. emas, Mas. Perak. perak, Tembaga. tembaga, Tembaga. batu bara, terus ada minyak bumi, gas alam, itu semua adalah hasil pertambangan kita ya. Yang paling banyak dihasilkan dari pertambangan kita yang pertama yaitu batu bara. Indonesia menghasilkan banyak sekali batu bara setiap tahun dan kita bisa mengekspor ke luar negeri. Itu menjadi bantuan ekonomi dari kita untuk meningkatkan devisa negara. Yang kedua yaitu minyak bumi. Sudah paham kan ya? Banyak sekali pertambangan yang sekarang dilakukan oleh Pertamina yaitu minyak bumi dan juga gas alam itu yang diambil oleh Pertamina. Minyak bumi itu bisa dilepas pantai karena mereka menggunakan bahan bakar fosil minyak bumi. Yang kedua yang paling besar yaitu emas. Di mana tambang emas terbesar? Sulawesi. Selain itu ada yang paling besar yang menjadi perebutan antara Indonesia sama Amerika di Papua. Yang terkenal yaitu PT Freeport, itu yang tambang emas terbesar di Indonesia ya. Jadi cadangan emas di Indonesia sangat banyak sekali. Yang keempat yang paling besar yaitu gas alam. Ya sama seperti minyak bumi tadi, gas alam di Indonesia sangat banyak sekali karena kita dikelilingi dari gunung-gunung Merapi sehingga gas alam itu terbentuk melalui aktivitas-aktivitas alam tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melihat potensi sumber daya alam kemaritiman ya. Jadi kemaritiman itu apa saja yang menjadi kemaritiman itu apa saja sih? Yang termasuk dalam kemaritiman. Ada yang tahu? Yang ada di sekitar laut seperti apa? Yang dilakukan oleh laut. Banyak sekali loh. Ikan. Terus terumbu karang. Pinter. Bagus sekali. Jadi potensi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia yang paling besar ada 3. Yang pertama perikanan. Kalian tahu, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan 6,5 juta ton ikan. Itu pun kita konsumsi sendiri, terus kita ekspor. Yang paling banyak yaitu ikan tuna. Ikan tuna di Indonesia sangat banyak sekali. Ya. Yang kedua adalah terumbu karang. Terumbu karang sangatlah penting bagi kehidupan laut. Di terumbu karang itu tumbuhlah bermacam-macam plankton, terus tumbuh-tumbuhan yang ada di laut, tempat ekosistem ikan, jadi tempat tinggal ikan. Itu sangat penting untuk melestarikannya. Sehingga kalian harus melestarikan terumbu karang ya. Kalau kalian ke Gili Ketapang itu bisa kalian menyelam, terumbu karangnya sangat bagus sekali. Terus selanjutnya adalah hutan bakau atau mangrove. Ya. Mangrove bisa dijadikan manfaat yaitu mencegah abrasi. Kalau di darat namanya erosi, kalau di laut abrasi, yaitu terkikisnya daratan karena gelombang air laut. Terjadi abrasi. Nah, ini mencegah supaya air laut itu tidak sampai ke pemukiman warga sehingga menjadikan banjir rob, itu mencegah. Jadi hutan mangrove ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di pesisir pantai. Terus mangrove juga bisa dijadikan tempat pariwisata gitu ya. Terus selanjutnya sumber daya kemaritiman yang dapat dimanfaatkan itu selain dari yang bisa kita nikmati yaitu pariwisata kemaritiman. Seperti wisata di Bali itu banyak kan kemaritiman. Kemaritiman bukan hanya menangkap ikan ataupun nelayan, tapi kemaritiman itu kalian tuh melakukan transportasi laut, itu termasuk potensi kemaritiman, masuk dalam kemaritiman. Tidak hanya tentang mengeksploitasi sumber daya alam itu sendiri ya. Oke, selanjutnya kalian buka atlas kalian, silahkan dilihat, nanti kita lihat peta persebaran hasil tambang ini.
Di papan juga bisa kalian lihat ya. Di sini banyak sekali hasil tambang di Indonesia. Yang pertamanya minyak bumi. Ini dilihat minyak bumi. Ini banyak dihasilkan di Aceh. Terus ada di Riau. Ya di sini di Sumatera. Terus di Cepu. Ini paling dekat dengan kita, Cepu sini, Jawa Tengah. Terus ada di Cilacap. Ini yang ada di Jawa. Banyak sekali ya. Dan masih banyak lagi. Ada di Sumatera Selatan, terus Maluku, dan banyak lagi. Yang kedua ada gas alam. Gas alam juga dihasilkan di Aceh, tepatnya di Arun. Terus ada di Bontang. Terus ada di Pulau Natuna ini. Pulau Natuna ini perbatasan dengan Laut Cina Selatan. Yang kedua batu bara, ada di Sumatera Barat. Di sini dekat dengan Jawa, hampir ke daerah sana juga, Aceh juga. Terus ada di Sumatera Selatan, ada di Lampung, ada ini. Terus ada di Kalimantan, Samarinda, Bukit Asam ya. Selanjutnya ada emas. Emas ini yang terbesar ada di Papua tadi ya, dikuasai oleh PT Freeport yang sekarang sudah menjadi milik Indonesia. Dulu dikuasai oleh Amerika. Terus ada di Kalimantan, ada di Sumba, NTB, itu juga menghasilkan emas. Dan itulah ya macam-macam sumber daya alam dari pertambangan, hasil pertambangan. Yang kedua yaitu ini peta persebaran hasil pertanian. Sudah tahu ya, di sekitar kalian banyak kan petani-petani itu menghasilkan banyak cengkeh, coklat. Kalau coklat ini ya hasil perkebunan. Kalau tentang jagung, terus ada palawija, ada padi, itu hasil pertanian. Ya. Baik, selanjutnya kalian buka buku kalian LKS-nya. Ya, kalian kerjakan soal kelompok. Silakan bentuk kelompok dua-dua ya. Satu bangku, oke? Kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Oke? Belum? Yap. Sudah ya? Sudah. Mari kita bahas soal kelompok. Dari kelompok kalian ya. Yang pertama kita lihat yaitu tuliskan pada hasil pertanian apa saja tadi? Padi, Ya, jagung, kedelai, kacang tanah, singkong. Betul, bagus sekali. Ini petanya ya, bisa kalian lihat tadi ya, sudah saya jelaskan. Yang kedua, tuliskan pada hasil perkebunan. Tebu, tembakau, teh, kopi. Bagus sekali. Terus tuliskan 4 daerah penghasil batu bara. Hasil pertambangan tadi, ayo. Sawalunto, Sumatera Barat. Iya, terus Samarinda, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan. Betul, bagus sekali. Jawaban dari kelompok kalian. Baik, dari hasil kelompok tadi ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya. Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya kemaritiman? Sumber daya kemaritiman, bagaimana memanfaatkannya? Yang pertama tadi sudah saya sebutkan ya, menjadikan dia objek wisata, itu secara memanfaatkan secara baik. Kita jaga tapi ya dengan kita manfaatkan dengan wisata, tapi juga kita akan menjaganya supaya tidak rusak oleh para turis-turis yang datang. Yang kedua yaitu dengan melakukan transportasi laut. Kita naiki kapal antar pulau ini, itu termasuk memanfaatkan kemaritiman. Terus kita budidaya di sekitar
pantai seperti budidaya terumbu karang, itu yang paling penting. Terus kita menanam pohon mangrove, itu cara menjaga dan melestarikan kemaritiman dan juga memanfaatkannya. Karena yang kalian tanam itu akan bermanfaat, akan kembali ke kalian sendiri. Seperti hutan mangrove tadi untuk mencegah abrasi. Terus untuk terumbu karang bisa menjadi ekosistem ikan, sehingga ikan yang ada di sana, yang ada di laut bisa terus berkembang biak dan hidup. Itu cara memanfaatkannya. Terus jangan menangkap ikan dengan bom, dengan dinamit, itu nggak boleh. Jangan mengeksploitasi, jangan merusak terumbu karang juga dengan sampah, itu jangan dibuang ke laut. Terus jangan mengeksploitasi hasil pertambangan lepas pantai, seperti tadi minyak bumi, gas alam tadi, jangan dieksploitasi habis-habisan. Itu dapat kita manfaatkan tapi tak boleh kita habiskan. Sudah, tidak ada yang tanyakan lagi? Sudah. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya, oke? Coba dijawab ya. Sumber daya alam yang dimanfaatkan terus-menerus dan tidak habis disebut sumber daya alam? Yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat. Yang tidak akan habis? Yang tidak akan habis berarti sumber daya alam yang tadi? Apa? Dapat diperbarui. Kalau dapat diperbarui maka dia akan dapat habis. Terus sumber daya alam abiotik, merupakan sumber daya alam yang berbentuk benda mati. Betul sekali. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Coba sebutkan 4 hasil perkebunan. Tebu, tembakau yang ada di sekitar kalian, betul? Teh, terus kopi, betul. Jadi yang sekitar kalian yang banyak itu ada tembakau dan tebu. Itu yang paling sering kalian lihat ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan atau didiskusikan lagi? Tidak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, saya akhiri ya pelajaran pada pagi hari ini. Ingat ya. Jadi sumber daya alam itu jangan dieksploitasi secara habis-habisan, karena juga akan dimanfaatkan untuk anak cucu kalian besok nanti yang akan datang. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, saya akhiri ya. Terima kasih telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk menimba ilmunya ya. Jangan malas-malasan karena perjalanan kalian masih jauh. Tetap semangat. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.